Halo Bill. Halo, Bang. Wah, long Eh, time no see di sini Bill. Absen sekitar ya, sekian ya. lama. Ada jogi juga kita harusnya tuh, jadi biar pas bertiga. Iya, benar. Gimana Bill? Oke. Hari ini market eh kalau kita lihat hari ini ada 3 IPO ya Bill ya. Ya, Golf, Aisyah sama Blast tiga-tiganya apa hmm, namanya? Arta tutupnya. ya, Nah, betul. kalau kemarin-kemarin kan kita apa namanya? Sempat ada bad news yang FCA segala macam Bill. Nah, sekarang gimana nih? Ini udah mulai second half ya, udah mulai Juli ke Agustus. Yang sekarang kita kalau review red card belum kejadian juga Bill ya. Ya, Terus kemarin sekitar bulan 2-3 bulan terakhir ya itu market kan habis hancur-hancuran berantakan Bill. Nah, sekarang gimana nih Bill? Kalau lo punya view untuk second half ini? iya. Sebenarnya kalau kita lihat Hans ya, sekarang itu market ini bisa dibilang lagi kekurangan barang untuk dimainin kayak gitu. Hmm. Kalau kemarin-kemarin kan kita lihat apa sempat ada barangnya Prayogo naik terus kayak gitu kan. Tapi sejak waktu itu ada FCA ya kan sempat tuh bubar sebentar gitu kan. Nah, tapi akhirnya sekarang setelah brand udah lepas dari FCA ya udah mulai normal lagi. Tapi balik lagi Hans, kita harus akuin sekarang apa yang terjadi di market kita gitu ya, sebenarnya sama dengan yang terjadi mirip kayak di US gitu ya. Jadi kalau orang bilang wah di IHSG yang main cuma barang Om Pepe doang nih kayak gitu kan. Yang lain blue chip turun, apa semua turun, komoditi ya situ-situ aja gitu kan, sektor lain juga ya kayak gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya it's exactly sama juga yang kayak kejadian di US gitu. Kalau lu lihat sebenarnya yang naik ya di leading sama siapa? Ya sama yang Magnificent Seven itu kan. 7 itu naik semua terutama Nvidia kayak gitu kan. Ya cuma di leading sama itu aja gitu. Jadi sebenarnya ini situasi yang kurang lebih apa ya sama gitu apa di hampir semua market gitu. Nah penyebabnya apa? Ya pasti karena liquidity berkurang Hans. Itu kan karena kita tahu kalau kita cek ya di US money marketnya gila-gila naiknya loh. Bener-bener sekarang udah naik lagi money marketnya gitu kan. Udah 6 triliun bisa dibilang gitu kan. Jadi eh, apa memang liquidity itu kita harus bilang lah masih kering kayak gitu ya. Jadi kita memang harus tunggu nih kapan US akan cut rate gitu kan, which is sekarang expected itu di bulan September ya. Karena kemarin kan data jobs di yang kemarin Juni punya nggak terlalu bagus tuh, which is oke lah buat the Fed harusnya untuk cut. Nah kita bisa lihat juga nih IPO kemarin kan udah sempat lama nih vakum ya. Menurut gue IPO dulu lama vakum, ya kan. Begitu ada barang IPO kayak gini, wah langsung diserbu sama apa market gitu kan. Apalagi hype-nya lumayan lah gitu ya. Kita tahu yang golf hype kayak gitu kan. Hmm. Yang kayak Blast juga kita tahu ada related gitu kan sama grup yang lumayan kayak gitu kan. Nah, jadi ini apa balik lagi Hans, karena orang ngerasa main big cap gitu kan cuannya nggak seberapa kayak gitu kan, terus apa main small cap juga mungkin nggak berapa gimana banget, jadi akhirnya ketika ada IPO seperti ini itu langsung nyerap likuiditas kayak gitu. Jadi kita memang lihat ya intinya market kekurangan barang untuk dimainin lah lagi sekarang. Oke, Bill, kalau begitu sekarang Hmm. kalau kita lebih dalam lagi, kira-kira kalau kita mau bicara industri apa sih untuk second half yang Ya. sebenarnya harus kita Hmm. fokus, Bill? Ya, oke. Kalau untuk di second half ya, pasti sebenarnya ini idola paling banyak retail itu kan ngelihat apa big cap banks lagi turun ya Hans ya. Begitu big cap bank sudah turun, semua pada mau invest. Sebenarnya memang pilihan yang paling logik dan mungkin aman kalau kalian punya view-nya itu mungkin apa satu satu tahun 2 tahun kayak gitu ya, itu tuh memang paling logik itu sebenarnya beli apa banks kayak gitu kan. Nah tapi juga apa namanya kita harus tahu ada potensial gitu ya bahwa ini bank itu mungkin tidak akan recover secepat yang biasanya kayak gitu kan. Biasanya kan mungkin paling apa gampang kita kalau beli bank langsung naik gak pakai lama kayak gitu kan kalau turun gitu. Tapi kali ini turunnya benar-benar karena ada di rating gitu kan, outflow foreign keluar, kita bisa lihat kredit cost mereka naik, kredit macetnya juga naik, dan ya ini kita juga apa, dan kita bisa lihat di hampir semua segmen kok ya kan, mau bank yang low, bank yang mid ya itu even yang high juga kelihatan gitu ada sedikit apa
peningkatan kayak gitu. Nah, jadi memang ini nggak akan segampang balik kayak dulu lagi gitu. Dulu paling enak Hans beli, kalau udah turun gini, lu cari di mana Hans? Kemarin BRI sempat berapa? 4180 ya, 42 lah kita anggap. High kemarin 6450 loh. Jadi kalau kita mau tutup mata aja sebenarnya, beli 42 ya, keep aja 2 tahun lagi, lu kalau balik nih, wah, balik high kemarin aja 6450 dapat 50% ya kan. Kalau termasuk dividen 2 tahun kayak gitu ya. Tapi kali ini mungkin akan sedikit takes time nih menurut kita. Karena di rating yang kali ini beda gitu. Kalau dulu biasa turun, mostly karena regional turun. Regional turun, ya market Indo ikut turun, kayak gitu kan. Rupiah melemah apa segala macam. Tapi kali ini memang ada sedikit perubahan yang lumayan gitu di fundamentalnya. Itu aja sih gitu. Jadi sementara Big Bang menurut gue sebenarnya masih interesting ya untuk mid to long term harusnya masih oke. Terus sektor yang menarik lagi apa ya? Mungkin komoditi ya, komoditi menurut gue selama harganya segini-gini aja sebenarnya lama-lama bisa menarik nih. Kenapa? Karena dividen yield-nya konsisten terus nih selama berapa tahun terakhir ini, tuh kan? Jadi bisa aja untuk attract kalau ada fund-fund yang non-green masih suka sama yang bisa hasilin cash flow apa segala macam, harusnya ini interesting. Apalagi sebenarnya Hans, kalau tiba-tiba komoditi boom sekali lagi gitu ya, misalnya naik 20% lagi mungkin dari harga sekarang, 25% dari harga sekarang, itu earnings mereka bakalan bisa naik lebih tinggi lagi kayak gitu kan. Jadi itu akan bisa bikin earnings sama PE-nya turun, harga sahamnya duri rating. Tapi balik lagi, yang terpenting menurut gua aja kalau di market kita di Indonesia, yang nomor satu siapa yang mau ada corporate action, ya kan? Corporate action, ya kan? Ownernya mungkin mau push ke MSCI kayak gitu kan? Ya sebenarnya itu barang yang paling kalau bisa dapat itu yang paling enak di antara kalau kita ngomong selain fundamental ya. Karena kalau ngomong fundamental nggak ada yang terlalu sampai bright gimana gitu loh. Banking ya udah cheap kayak gitu kan. Auto should be harusnya bisa recover dikit lah kayak gitu ya. Properti tunggu cut interest rate. Semen oversupply ya kan, itu ya bisa bilang forget it lah. Komoditi ya masih stabil-stabil gini-gini. Jadi benar-benar kalau dibilang nggak ada sektor yang benar-benar jos kayak gitu loh fundamental. Jadi emang yang paling ini kita harus ngeliat juga siapa yang lagi bahasanya push rank untuk masuk ke MSCI atau mode corporate action apa segala macam, ya itu yang paling interesting sebenarnya. Tapi balik lagi, karena itu yang paling interesting, itu juga nggak gampang dicari kan Hans gitu, karena itu some certain people aja yang bisa tahu. Iya. Ngomong-ngomong, lu ngomong tadi ya Bila, udah beli caps yang murah. Tadi ini tanya soal Telkom. Ngomong-ngomong Telkom, lu udah pakai ini ya Bila ya? Udah pakai Starlink dong kali ini? Udah nggak berebut-berebut lagi? Oh, belum. Ini masih pakai yang lama kan? Belum. Ya, memang kalau dilihat Telkom ya, itu juga udah lumayan banyak diskon ya Bill ya. Dan so far kalau lu bilang ada emiten-emiten yang menarik yang kurang lebih ada corporate action-nya. Nah, kalau sebenarnya kita mau lihat Bill, apa aja nih emiten-emiten ada M&A. Yang gue tahu satu mungkin ya, yang obvious kelihatan mata, Excel sama Friend Bill. Yeah. Ada lagi nggak kira-kira yang harus diperhatiin? Ya, sebenarnya kalau kita bilang ya mau do corporate action ya, pasti Excel sama Friend itu udah paling obvious karena mereka udah jelas-jelas ada ininya kan bisa dibilang kan CSPA-nya gitu lah ya, bahwa mereka kayak mau merger lah bahasanya kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin kita juga bisa liatin gitu siapa aja mau corporate action. Contohnya ya misalnya DSSA gitu kan, ya mau stock split ya kan, umurnya. Nah, mungkin nanti habis liquid, maybe the owner have something in his mind atau apa kita nggak tahu gitu kan. Nah, itu satu. Kedua juga barang yang mungkin sering juga kita omongin gitu kan, ya misalnya Pani kayak gitu kan. Pani ini kan mau NPRI ya, non preemptive right issue nih teman-teman, private placement kayak gitu. Nah ini juga harusnya interesting karena harusnya mereka NPRI pasti untuk masukin aset baru nih gitu kan. Nah tapi pertanyaannya kan kenapa biasanya mereka injek aset itu pakai reg issue, kali ini pakai NPRI kan gitu kan. Nah jadi kalau menurut gue pribadi ini pasti mereka ada aset yang mereka mau masukin dulu nih, yang penting ada dulu, mereka masukin dulu. Tapi nanti RI-nya menurut gue tetap masih akan ada. Jadi habis NPRI, harusnya chance untuk RI 3 itu menurut gue
masih sangat besar ya gitu ya. Ya, jadi menurut gua yang ada corporate action ya Excel Friend, DSSA mau split gitu ya. Itu Pani juga masih ada NPRI, and possibly nanti ada reg isu lagi. Ya menurut gua itu sih tiga itu ya yang menurut gua lagi ada possibility untuk doing corporate action gitu. Ya, 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 ya. Oke. Nah, kalau bicara soal kayak tadi Pak Ani Bill ya, Ya. kemarin satu klien, bukan satu klien lah, ada satu teman kita, teman gua lah, mereka mau IPO untuk hotelnya, Bill, Hmm. hotelnya. Hmm. Paling kita sempat ngomong nih, kalau hotel ini sebenarnya bukan sektor yang lagi seksi juga ya, apalagi kalau mau IPO, bursa juga sekarang lebih ketat ya, Bill ya. Kalau kemarin tuh Ya, betul. kita punya berapa 40 IPO. Ini by bulan ini aja kita punya IPO tuh kayaknya hampir berkurang setengah tahun ini, Bill ya. Nah, Ya. terus kita ngomong kalau semuanya kita mau balik IPO ya, kapan sih waktu yang tepat IPO? Nah, kita ngomong sama si teman kita lah, konsultannya. Ya tunggu sampai market liquidity ini balik lagi. Nah, kalau bicara soal market liquidity kembali rame, Bill, kira-kira perlu berapa lama nih? Kan kita udah mulai kering liquidity udah sekitar setengah tahun lebih nih, Bill ya. Hampir 1 tahun lah ya, Bill ya. Ya, benar. Oh, sama mungkin gue lupa tadi yang soal corporate action. Ada lagi juga mungkin udah tahu yang properti temannya Pani juga Sumarekon ya. Sumarekon kan kenceng nih rumornya ya bakal do IPO untuk anak usaha mallnya untuk unlock valuation-nya. Ini nih sebenarnya bagus juga teman-teman. Siapa tahu kita bisa ngeliat ada momen kayak Medco Aman, ada ADMR, BRPT Brand gitu lagi, MDK, MBMA lagi gitu ya, bahwa anaknya bisa unlock valuation dari induknya. Sama juga ini grup yang menurut gua juga interesting itu grupnya Bakri gitu ya. Karena kan kita tahu BNBR-nya mau kuasi, tapi yang paling penting menurut gua sebenarnya yang buminya Hans gitu. Buminya itu kan mau kuasi, tapi kemarin masih kebentur alasan yang soal laba bersih gitu ya. 3 tahun terakhir kan laba bersih 3 tahun terakhir kayak melebihi itu 10% dari rata-rata negatif equity dia 3 tahun terakhir. Nah, jadi kalau tahun ini labanya misalnya bisa below 100 juta, harusnya mereka udah bisa tuh kuasi tahun depan. Apalagi kalau benar nih rumornya yang IUPK itu turun, ya kan Hans? Ininya royaltinya atau apa? Wah, menurut gua itu sih Bumi sangat-sangat diuntungkan. Dan ya bisa aja Hans itu di approve, kuasinya juga tidak, wah tahun depan sih itu earningsnya Bumi bakalan kenceng banget kayak gitu loh. Nah itu juga menurut gue jadi Friend, Excel, Pani, DSSA, Bumi, ya kan sama Sumarekon. Mungkin itu yang lagi ada corporate actionnya ya teman-teman ya gitu. Ya, ya. Jadi minimal hari ini kita bisa masukin watchlist line ya, Bill ya. Siapa tahu dengan corporate ini ada impact positif buat si emitennya. Ya. Nah, terus kalau yang tadi INKP gimana? INKP, BRMS. Nah, menurut lu gimana, Bill? Kalau sektor-sektor kayak ya, kalau INKP ini sebenarnya kalau kita harga pulp ini diupdate, harga pulp sih masih strong ya Hans ya. Menurut gue sih ini harga pulp masih strong gitu ya. Terus juga coba lihat earnings Q-nya belum keluar ya, wajar. Earnings Q1 juga masuk oke. Ya, valuation wise oke, tapi balik lagi Hans. Sekarang semuanya itu yang komoditi, valuationnya mana yang mahal sih Hans? Jarang yang mahal, ya kan? Kalau kita call, ya PI-nya rata-rata 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Lu lihat kertas juga rata-rata PS gitu. Jadi menurut gue nanti komoditi kalau mainnya akan barengan Hans. Jadi komoditi yang call nanti bakal main, ini juga main. Jadi semua mainnya akan barengan. Nah ini sebenarnya balik lagi, ini juga menjelaskan ke kita ya bahwa fundamental penting nggak penting. Tapi kalau itu dianggap cuma jadi sole driver untuk sahamnya, nggak juga. Karena kadang-kadang tergantung aliran money-nya lagi ke mana gitu kan, sektornya juga yang di luar kayak gimana, sama bareng-bareng nggak sama yang lain juga gitu menurut gua. Jadi tapi fundamentally yang kertasnya harusnya oke teman-teman ya, harga papernya masih kenceng, the last one quarter ini harusnya strong result juga nih di Q2-nya. Apalagi USD IDR depreciate loh.
ini benar-benar tailwind untuk yang export oriented kayak mereka. Ya, ya. Nah, ngomong kalau soal kertas itu kebetulan salah satu teman kita lah kertas ya Bill ya. Itu Ya, ya. sebenarnya kita kalau bicara bahan baku kertas ini agak tricky Bill. Harga bahan baku ini sebenarnya kan masih lumayan tinggi Bill. Padahal kalau kita ngomong indeksnya itu pada rendah ya Bill ya. Jadi anehnya yang seller ini nggak mau nurunin harga Bill. Sebenarnya kenapa tuh Bill? Apa biasanya indeksnya itu turun dulu atau jalan dulu, tapi harga aslinya tuh enggak? Atau ada lagging gitu? Ini maksudnya seller apa ini Hans? Apa? Pulp. Bahan baku pulp. Pulpnya. Ya pasti pulp itu termasuk komoditi yang very sensitif kan sama yang namanya supply baru gitu kan. Jadi kan makanya orang kalau mau prediksi pulp price biasa akan ngelihat tahun depan ada tambahan supply berapa, downtime di pulp paper yang di Brazil misalnya tuh di mana, karena itu very sensitive with supply gitu kan. Jadi menurut gua kalau memang mereka lagi reluctant, satu mungkin karena cost inflation juga Hans ya kan cost naik gitu kan, jadi dia pikir nggak perlulah turun. Kedua, balik lagi Hans, menurut gue simple, hukumnya selalu supply and demand gitu ya. Kalau dia ngerasa demandnya masih ada, ya ngapain gue turunin harganya kayak gitu kan. Kecuali tiba-tiba demandnya mulai weakening gitu kan, atau seller lain tiba-tiba mulai banting harga, dan kita baru akan lihat turun gini. Jadi kalau misalnya semua pada belum mau turun, ya berarti demandnya masih quite strong Hans. Intinya itu. Oke. Jadi kalau komoditi ceritanya mungkin semuanya hampir sama ya Bill ya. Mau belinya mahal atau murah, tinggal punya lagi kemarin. Nah, benar, tinggal lihat sektornya. Nanti kalau sektornya sekali main semua kok. Kayak tahun 2021 murah begitu itu naik juga bareng-bareng. Coal, nikel-nikelan, pulp juga biasa naik kayak gitu. Tapi biasa di Indo orang akan ngincernya coal dulu kan, karena kita kan coal oriented kayaknya gitu kan. Kalau coal udah naik, ntar nikelnya naik. Ntar kalau coal udah naik, nikel naik semua, baru di atas orang mikir apalagi ya. Orang turun ke pulp biasa kan, pulp coat ke atas. Nanti kalau udah Hans, yang terakhir biasa yang paling bontot CPO. Kalau udah nggak ada mainan lagi, baru CPO ikut main. Tapi ya biasa naiknya udah nggak banyak-banyak kalau yang CPO, karena dia cuma main terakhir gitu. Ya, itu paling terakhir juga mungkin karena pemerintah selalu intervensi ya Bill ya, DMO-nya. Dan fund kan banyak kan yang green kan. Green jadi nggak bisa buy yang CPO gitu. Oke. Nah Bill, sekarang jadi kalau kita ngomong Bill, ini kita masih wait and see rate cut-nya. Yang mungkin kejadian kalau September ya, ada yang ngomong mereka masih percaya kalau si Fed ini bakal turun ini lebih dari sekali gitu. Sebenarnya possible apa enggak kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kejadian, menurut lu gimana, dia bakal aggressively turun atau tetap 25 basis point? Cuman turun doang, tapi cuma 25 basis point gitu. Sekarang sih menurut gua antara between 1 atau 2 kali aja Hans ya. Kalau nggak 25 ya 50 gitu kan totalnya berarti kan. Tapi untuk cut more than 25 dalam satu kesempatan itu malah bikin akan send message yang jelek ke market gitu. Karena biasa Fed itu cuma akan cut 50, 75 itu kalau lagi krisis gitu. Tapi kalau lagi keadaan biasa ya dia paling akan cuma 25 aja. Kayak gitu kan. Nah jadi paling menurut gua untuk kita tahu 25 atau 50, kita harus lihat inflation-nya sampai September nanti, Hans, menurut gua. September sih almost certain bisa cut. Intinya rumusnya gini menurut gua. Kalau September dia bisa cut, tahun ini bisa 2 kali. Tapi kalau September ini ternyata dia pas, ya berarti kemungkinan besar di share cuma akan sekali gitu kan. Apalagi sebenarnya ini crucial time, kenapa? Karena kali ini sekarang election di US kita nggak tahu nih, Hans, condition-nya bakal kayak gimana gitu kan. Karena kalau lihat kemarin first debate-nya Trump sama Biden, wah itu sih bisa dibilang pembantaian itu kan, Biden-nya benar-benar dibantai. Sampai sekarang ada rumor convention-nya bisa jadi Demokratnya nggak jadi kayak gitu kan, nyalonin Biden. Jadi so many uncertainty masih di US market. Dan balik lagi, Trump itu udah berapa kali ngomong dia nggak suka Powell sebenarnya gitu kan. Jadi kalau sampai Trump menang, we can expect Powell tuh bisa diganti gitu. Jadi itu dia udah pernah ngomong gitu. Jadi kalau sampai Trump yang menang, ya Powell ini sangat possible untuk diganti gitu. Karena kan namanya juga new presiden, mungkin dia akan mau ini kan ganti rombak orangnya kan, seperti itu gitu.
Ya, true, bener sih. Memang kalau kita lihat di biliar so far yang bisa jalan cuman walaupun marketnya rada saturated ya, Hmm, tapi hmm, dia cuman komoditi kayak tech itu juga agak susah ya, apalagi yang Goto tuh sebenarnya masih 50 juga Bil ya. iya, Nah, kalau kalau ada beberapa yang lain ke gua sih Goto sebenarnya gimana nih Bil kalau Goto? Kalau dilihat kan volumenya sama hal lumayan gede ya Bil ya, tapi ya masih nyender 50 juga. iya. Ya, ini emang kalau kita lihat, kalau harga udah digocap itu kan agak ini aja. Ya, karena kan nembok gitu kan, offernya nembok gitu kan, ada 20 jutaan lot lebih, ya kan. Nah, ini juga sebenarnya menurut gua yang apa gimana ya. Jadi sektornya ini kan kalau kita lihat sendiri kan kalau di US itu sektornya naik tapi karena AI Iya, base, ya kan yang naik kan AI apa segala macam. Orang suka nanya, terus kenapa tech di Indo not performing kayak di US gitu kan? Ya simple sebenarnya karena yang di US yang perform yang AI. Kita nggak ada yang AI Hans, gitu kan? Semua isinya bank masih digital gitu kan, ya kan? Bank digital apalagi ya. Ya begitulah semua yang digital-digital zaman apa dulu kayak gitu kan. Dulu ada udang digital lagi kayak gitu kan zaman dulu kayak gitu kan. Ya, jadi maksud gua kita nggak ada tag-nya yang sesuai sama temanya apa itu gitu. Nah mungkin menurut gua kalau if somehow mereka bisa ada story yang berbau AI yang strong gitu ya, menurut gua sih saham-saham yang kayak gitu tuh bisa di-appreciate tuh sama market tag-nya gitu. Tapi untuk sementara kayak gue tuh menurut gue simple Hans, show the profit ya kan, dan harusnya nanti share price-nya ya bisa recover lah dari apa harga 50 kayak gini. Karena dengan market cap dia yang besar kayak gini, gua rasa kalau dia mau profit sih harganya pasti nanti recover lah, nggak mungkin di harga segini terus kayak gitu. Nah tapi karena gue tuh yang masih sini juga, menurut gue itu juga jadi hurdle Hans untuk apa sektor tech yang lain gitu kan. Kalau lihat kan kayak barang-barang tech lain juga nggak bisa sampai recover gimana-gimana kan gitu kan, paling cuma naik berapa habis itu ya udah gitu karena satu marketnya kayak gini, kedua dianggap tech leadernya kan Goto gitu kan, kalau Goto belum naik yang lain juga belum akan naik kayak gitu. ya. Memang benar sih Bill, kalau kemarin kayak lo lihat ya ada NFCX sempat naik 25%, NFCX and Group ya, naik Ya, 25%, tapi volumenya nggak bisa gede, nggak bisa ngatur market kemana-mana juga sih. betul. Ya, ya, memang. Em, jadi kalau kita ngomong summary, mungkin kita masih nunggu dulu ya Bill ya. Kurang Iya. lebih September ini laporan inflasinya akan membaik apa enggak? Kalau membaik ya mungkin the Fed akan ini ya, akan mulai cut rate pertama kali, entah itu 25, Ya. 50. Menurut gue sebenarnya yang penting ditunggukan sebentar. Ini kan nanti kan meeting September tuh mereka kan mid September ya. Berarti sebelum itu lu bakal dapat angka inflation Julai, lu dapat, ya kan? Juni lu dapat nih, Juni nanti kan keluar. Terus nanti ini, ya masih ada 2 kali report inflation lagi. Sama, berarti report jobs masih ada Agustus ada 2 kali. Jadi 2 kali report jobs, 2 kali report apa inflation gitu. Kalau itu good semua, September pasti cut dan menurut gue bisa jadi November bisa aja Hans November ada nggak bisa kemungkinan 1 kali cut lagi bisa karena gini Hans kan meetingnya pertama kan mid Hmm. September one time cut next itu end Oktober dong, Ya, ya kan? betul. Awal November, end Oktober. Bisa nggak dekat? Bisa. Kenapa? Kita bisa bilang ini political red card. Gitu. Karena kan election kan Election first week November November, ya kan? Gue lupa tanggalnya berapa. Pasti tanggal. 23, 24 biasanya. Ya pokoknya apa? Kayak yang Biden menang kemarin itu tanggal kalau nggak salah 8 November. Itu coba US yang election kali ini 2024 itu tanggal 5 November. Tanggal 5, oke. Awal Oktober. Betul. The Fed meeting yang kita lihat ya, The Fed yang November 2024 meeting itu tanggal coba kita lihat. Nah, meetingnya itu tanggal 6 sampai 7 bahkan. Jadi setelah ternyata kali ini. Nah, jadi menurut gua ini apa kalau sekarang kayak gini ceritanya berarti kemungkinan besar dia ya September itu mau nggak mau harus cut. Otherwise di hari election berarti belum ada sekalipun cut, ya dong. Kan berarti kan tinggal sisa sekarang kemarin kan mid June, berarti ya mid June, ya tinggal itu. Menurut gua September kemungkinan besar akan cut, Ya, ya kan karena kenapa?
Itu the only red card yang sensible untuk dilakuin Biden untuk bisa bilang we finally conquer the inflation, I start cutting rate gitu. Karena kalau nggak Hans, November itu Fed punya meeting after election ternyata. Jadi nggak ada kesempatan lagi buat si Biden begitu. Ya balik lagi, lo tau kan Hans, setiap mau election pasti incumbent akan mencoba untuk ini kan klaim data ekonomi bagus, kebijakan apa segala macam. Jadi menurut gua harusnya nih cut rate nih kalau kayak gini. Kalau lihat jadwal meeting kayak gini, November nggak keburu gitu karena November meetingnya 2 days after election the Fed. Jadi harus sebelumnya berarti cutnya. Ya. Oke, Bill. Nah, kalau bicara MSCI, kira-kira gimana, Bill, untuk next MSCI? Ya, sekarang MSCI itu cut off-nya di 1,2 billion US Hans, free float market cap-nya. Gitu. Jadi itu sekitar 19,6 sampai 20 T lah anggap kayak gitu ya. Nah, jadi next MSCI itu kan sebenarnya August, cuma August kayaknya biasa jarang ini deh, jarang banyak big change gitu. Biasa big change di November Hans, ya kan di pertengahan November gitu. Nah, jadi kita nanti teman-teman hitung aja teman-teman barang mana yang kira-kira possible punya free float market cap itu 20 T dan sekarang belum masuk di MSCI itu berarti possible nanti untuk masuk ke next MSCI ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat sekarang yang possible untuk kedepannya MSCI bukan berarti tahun ini ya, tapi kita ngomong possibility-nya bisa ke MSCI ya pasti kayak orang kan bilang kan ya grupnya PP ya kan, kalau ada yang masih belum ada Prayogo itu bisa karena liquid, market cap juga gede, free float ya nanti kalau market cap-nya gede, free float kecil apapun kan kena cut off-nya. Terus juga mungkin aman sih udah ya apa nih ada possibility gitu ya. Menunggu juga kayak Breeze kayak gitu itu juga possible Hans karena Breeze itu ya memang free floatnya cuma 7,5% ya, makanya market cap-nya nanti dia harus sebentar kalau 7,5% 20 T kali 13 ya Breeze sih market cap-nya harus naik lumayan tinggi gitu kan, mungkin jadi 200 T atau apa baru bisa. Nah makanya sebenarnya kan ada wacana itu kan Hans, sahamnya itu di divest kayak gitu kan, saham-saham kayak punyanya BNI, BRI itu di divest. Kalau itu di divest pasti kan free float naik. Nah dengan free float naik, same market cap, free float naik itu udah bisa ngebantu coba misalnya data Breeze dari 7,5% free float naik jadi 20% misalnya gitu ya. Kalau jadi 20% sih berarti market cap 100 T kayak sekarang aja udah bisa masuk kan. Nah, jadi tinggal diatur aja price-nya atau free float-nya aja tinggal kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau untuk Pani menurut gua ceritanya kalau untuk MOS MXY harga pasti harus naik gitu ya. Ya sama harga harus naik, kalau saham beredar sih pasti naik. Karena kan setiap dia misalnya habis ini NPR besok RI kan saham beredarnya akan naik kayak gitu kan. Ya otomatis kalau market cap-nya naik ya. Tapi kalau Pani menurut gua unlikely bakal ada ini ya divestment gitu kayak Breeze kayak gitu. Jadi menurut gua kalau emang dia mau masuk MSCI ya nambahin aset sama habis itu harga sahamnya harus appreciate gitu kan, baru dia bisa masuk ke MSCI yang besar. Karena kalau MSCI kecil sih pasti masuk gitu kan, tapi kan kalau bisa kan orang pasti ngarap masuk MSCI yang gede kan yang flow-nya bisa triliunan gitu. Iya. Oke, jadi teman-teman ya, kalau kita lihat memang tadi ya kita masih nunggu rate cut-nya September ya, terus mungkin kita bisa fokus ke company-company atau emiten yang ada M&A punya story. Terus kalau kita bicara industri dari yang tadi kita discuss sama Billy, mungkin lebih ke commodity Bill ya. Commodity ya, itu menurut gua possible untuk main ke depannya. Karena sebenarnya komoditi itu juga sama dicintai sama retail Hans. Kenapa? Kalau gua bilang ya, ada dua golongan yang lately itu bener-bener kayak udah bukan fans, udah cult gitu, udah kayak bener-bener ini ya, itu yang banks, yang waduh pokoknya banks itu bener-bener forever lah gitu, karena buat dia ini turun kapan lagi gitu kan. Sama satu lagi yang komoditi, karena kenapa? Biasanya di komoditi punya fans gitu ya, investor, itu semua rata-rata bangga sama dividennya Hans. Jadi buat dia nunggu dapat kayak uang tunggu kan gitu kan, jadi tinggal tunggu fundamental improve dikit aja harganya naik, wah itu cuannya double gitu kan, karena kan dapat dividen sama price appreciation kan kayak gitu. Sama ya balik lagi harus ingat juga kalian ya,
kan Indo juga kan ini ya, kita new government ya, 20 Oktober nanti kan, pasti orang akan pay attention juga ke ini Hans, minister-ministernya kayak gimana, ya kan, jajaran itunya segala macam orang akan lihat, dan yang paling penting orang mau tahu itu programnya yang prioritas itu apa, karena biasa stok yang perform akan tergantung juga sama government punya program sama priority itu seperti apa. Contoh aja kayak kemarin kita enggak waktu itu yang ada bilang mau naikin defisit, ya kan ada rumor kayak gitu kan, wah itu langsung USD IDR kan weakening kan gitu. Jadi makanya apa yang government baru mau lakuin itu pasti akan matters. Jadi orang akan lihat nanti kayak proyek strategis nasionalnya, program prioritasnya tuh apa ya kan. Nah itu orang akan coba put investmentnya akan di situ gitu, tergantung sektornya itu. Gitu sih. Oke. Kalau gitu, Bill. Ya. Oke. Ini Kak, nanti ya. Kalau katanya ini ya netizen, Koko Billy ini sering-sering aktif lagi dong. Iya. Oke, kalau bisa itu gampang nanti kita atur. Ya. Oke. Kalau gitu, teman thank you yang udah lihat kita thank you. Next week. Besok hari Rabu akan ada sesinya Jasmine sama research. Oke guys, see you. Ya, thank you Hans, thank you. Thank you Phil.